Demokratisasi pendidikan dalam sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam itu dapat diterapkan dengan sebuah memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh para peserta didik tanpa membedakan sebuah latar belakang ekonomi, sosial, maupun kemampuan akademik mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Dewey, pendidikan yang demokratis itu harus memberikan ruang bagi setiap para peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam pembelajaran PAI, hal ini dapat diwujudkan melalui sebuah diskusi kelompok mengenai nilai-nilai kejujuran, toleransi, moralitas, atau kepedulian sosial sehingga siswa itu tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir dan bertukar gagasan atau pendapat. Selain itu juga, demokratisasi pendidikan terlihat dari penghargaan terhadap keberagaman dalam sekolah umum yang terdiri dari siswa dengan latar yang bermacam-macam. Pembelajaran PAI dapat menanamkan sebuah nilai toleransi dan saling menghormati. Contohnya ketika membahas konsep ukhuwah dan hidup bermasyarakat, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya menghormati teman yang berbeda agama maupun berbeda budaya. Nah, hal ini sejalan dengan pemikirannya Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas yang menegaskan bahwasanya pendidikan harus membebaskan manusia dari sikap otoriter dan mendorong dialog yang menghargai sesama. Namun, di era modern ini, di era digital, terdapat berbagai sebuah tantangan. Salah satunya adalah banyaknya informasi keagamaan yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Misalnya seorang siswa menerima video ceramah yang berisi ujaran kebencian, lalu menganggapnya sebagai ajaran Islam yang benar tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan tabayun. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam pembelajaran PAI. Nah, selain itu juga, tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat yang memadai sehingga masih terdapat kesenjangan kesempatan belajar. Nah, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, oleh karena itu, guru PAI tidak hanya berperan sebagai menyampaikan materi saja, tetapi juga sebagai pembimbing role model yang mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI itu dapat direalisasikan melalui kesetaraan kesempatan belajar, partisipasi aktif siswa, penghargaan terhadap keberagaman, dan pengembangan berpikir kritis gitu. Nah, tantangan utama di era digital ini adalah maraknya informasi yang tidak terverifikasi, rendahnya literasi digital, serta kesenjangan akses teknologi. Karena itu, diperlukanlah peran guru yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan para peserta didik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan akal atau pengetahuan saja, tetapi juga untuk membentuk adab, akhlak, dan karakter. Peserta didik itu tidak boleh dibebani materi yang terlalu berat, melainkan dibimbing secara perlahan dari konsep yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Konsep tersebut itu memiliki kesesuaian dengan kurikulum merdeka, khususnya dalam pembelajaran PAI yang menekankan sebuah pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, serta pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, dalam kurikulum merdeka, siswa tidak hanya dituntun untuk memahami materi keagamaan saja, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka itu dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang bertahap, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan adab gitu.
Nah, guru juga berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami konsep keislaman sekaligus menanamkan nilai moral dan karakter. Contoh penerapan di SMP pada materi akhlak terpuji atau kejujuran gitu. Nah, pada tahap awal, guru itu mengajak siswa mengidentifikasi makna jujur melalui cerita atau video yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dasar sesuai kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok mengenai contoh perilaku jujur, tidak jujur yang sering terjadi di sekolah, seperti menyontek saat ujian atau mengembalikan barang yang tidak ditemukan. Nah, pada tahap berikutnya, siswa diberikan proyek sederhana berupa jurnal kejujuran selama 1 minggu. Mereka mencatat pengalaman menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selain itu, siswa melakukan refleksi dalam mempresentasikan hasilnya di depan kelas gitu. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya berhenti pada aspek kognitif saja, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan perilaku. Pendekatan tersebut itu sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun bahwa ilmu itu harus diiringi dengan pembentukan adab, serta sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka yang menekankan pengembangan karakter melalui pengalaman belajar yang bermakna gitu, meaningful. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui pembelajaran PAI yang bertahap tentunya, berpusat pada siswa mengembangkan kemampuan berpikir serta menanamkan adab dan akhlak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis saja, teman-teman, tetapi juga mampu menerapkannya, mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan itu tidak boleh memisahkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum seperti sains. Keduanya itu harus berjalan seimbang agar para peserta didik itu memiliki sebuah kecerdasan intelektual sekaligus moral dan spiritual. Nah, pandangan ini tuh sangat relevan dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini, seperti bullying, penyalahgunaan media sosial, menurunnya sikap hormat kepada guru dan orang tua, serta maraknya penyebaran hoax, teman-teman. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang memberikan banyak sebuah manfaat, tetapi tanpa landasan nilai-nilai agama itu sangat menyebabkan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, integrasi agama dan sains itu menjadi penting agar para peserta didik itu tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik dalam pandangan. Nah, yang baik itu dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut, ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk kemaslahatan manusia dan dibimbing oleh nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, seseorang siswa mungkin memahami teknologi digital dengan baik, tetapi jika tidak memiliki pemahaman agama dan etika yang kuat, ia dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan sebuah fitnah atau melakukan perundungan secara daring. Sebaliknya, jika ilmu pengetahuan dipadukan dengan nilai agama, teknologi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif seperti dakwah, edukasi, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Saya memberikan desain atau gambaran pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diterapkan pada materi menjaga amanah dan etika bermedia sosial dalam Islam. Nah, pembelajaran diawali dengan menampilkan kasus hoax atau cyberbullying yang sering terjadi di media sosial. Kemudian selanjutnya guru menjelaskan bagaimana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui teknologi digital, serta mengaitkan dengan ajaran Islam tentang kejujuran, tabayun, dan larangan menyebarkan fitnah. Setelah itu, siswa diajak berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis sebuah kasus yang diberikan dan mencari sebuah solusi berdasarkan nilai-nilai Islam gitu. Sebagai bentuk penerapan, siswa membuat poster atau video kampanye tentang etika bermedia sosial menurut Islam. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya memahami ajaran agama secara teori saja, tetapi juga mampu menerapkan dalam penggunaan teknologi sehari-hari sesuai dengan semangat integrasi ilmu dan
agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, kesimpulannya, gagasan integrasi agama dan sains yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap relevan untuk mengatasi dekadensi moral pelajar di era digital saat ini melalui pembelajaran PAI yang menggabungkan pemahaman keagamaan dengan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian para peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan berkarakter Islam. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, tujuan utama pendidikan bukan hanya mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Dalam pemikirannya, ilmu harus disertai dengan adab, sehingga para peserta didik itu tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Salah satunya yaitu nilai penting yang ditekankan adalah sikap tawadu atau rendah hati terhadap guru sebagai bentuk penghormatan kepada sumber ilmu. Nah, sikap ini diyakini dapat menumbuhkan kesungguhan dalam belajar, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dalam konteks pembelajaran PAI, pemikiran seperti Kiai Haji Asy'ari ini sangat relevan untuk mengembangkan karakter para peserta didik gitu. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai teladan yang menunjukkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial lainnya gitu. Melalui pembiasaan adab kepada guru, siswa belajar menghargai orang lain, bersikap sopan santun, serta memiliki kesadaran bahwa ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan. Di era modern ini, tantangan pendidikan itu semakin kompleks teman-teman, karena pengaruh media sosial, perkembangan teknologi, dan menurunnya figur keteladanan gitu. Ini krisis keteladanan guru dapat diatasi dengan menghidupkan kembali nilai-nilai yang diajarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu menjadikan akhlak sebagai fondasi utama pendidikan. Guru perlu menunjukkan integritas antara ucapan dan tindakan, sementara siswa dibimbing untuk menghormati guru tanpa kehilangan sikap kritis dan kreatif dia gitu. Dengan demikian, hubungan guru dan siswa itu tidak hanya bersifat akademik saja, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter yang sangat kuat. Penerapan nilai akhlak dan tawadu dalam pembelajaran PAI dapat menjadi sebuah solusi dalam menghadapi krisis moral dan keteladanan di era modern saat ini. Pendidikan yang berlandaskan adab yang akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga berakhlak mulia, menghargai ilmu, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat nantinya. Pemikiran Ahmad Hasan ini menekankan bahwa pendidikan Islam itu harus berlandaskan langsung pada Al-Quran. Hadis itu sumber utama dalam ajaran Islam. Nah, menurutnya, peserta didik itu perlu dibimbing untuk memahami agama berdasarkan dalil yang kuat serta menghindari praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang jelas gitu. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam atau kita sering sebut PAI, pada saat ini pemikiran tersebut sangat relevan karena mendorong pembelajaran yang kritis, rasional, dan berbasis sumber autentik Islam. Siswa tidak hanya menghafal materi saja, tetapi juga diajak untuk memahami alasan dan landasan ajaran agama yang dipelajari di kelas gitu. Nah, jika dianalisis lebih jauh, menurut saya pemikiran Ahmad Hasan ini tuh cenderung lebih mendukung reformisme daripada konservatisme. Kemudian, apa itu reformisme? Reformisme itu adalah paham atau gerakan yang bertujuan melakukan pembaruan dan perbaikan terhadap suatu sistem pemikiran atau praktik yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Nah, meskipun beliau mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, tujuannya bukan sekedar mempertahankan tradisi lama, melainkan melakukan pembaruan terhadap praktek keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Nah, kemudian beliau itu mendorong penggunaan akal, kajian ilmiah, dan sikap kritis dalam memahami agama.
Oleh karena itu, pemikirannya dapat dipandang sebagai bentuk reformisme pendidikan Islam yang berusaha memperbaiki cara berpikir umat dengan tetap berpegang teguh pada sumber utama ajaran Islam gitu. Dengan pendekatan inilah, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang religius, kritis, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan 3 pilar yang saling berkaitan dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi membahas hakikat manusia, ilmu, dan pendidikan dalam perspektif Islam. Manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sedangkan epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu, yaitu melalui wahyu, Al-Quran, dan hadis, akal, pengalaman, dan penelitian ilmiah. Sementara itu aksiologi membahas tujuan dan nilai penggunaan ilmu, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, membentuk akhlak mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiganya itu saling melengkapi. Ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjawab bagaimana ilmu itu diperoleh, dan aksiologi itu menjawab untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, ketiga pilar tersebut dapat dijadikan sebuah landasan utama teman-teman. Dari aspek ontologi, visi program studi itu dapat menekankan pembentukan pendidik yang memahami hakikat manusia dan pendidikan Islam secara utuh. Dari aspek epistemologi, misi program studi itu diarahkan pada pengembangan ilmu melalui integrasi wahyu, akal, dan penelitian ilmiah, sehingga menghasilkan lulusan yang kritis dan kompetensi gitu. Nah, dari aspek aksiologi, visi dan misi harus menegaskan bahwa ilmu yang diperoleh digunakan untuk membentuk karakter Islami, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Dengan demikian, program studi pendidikan agama Islam ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama saja, tetapi juga mampu menerapkan dan mengembangkan ilmunya secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Syed Muhammad Nauqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai tujuan utama pendidikan Islam, yaitu proses penanaman adab sehingga para peserta didik ini mampu mengenali dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, menurut Al-Attas tersendiri, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada transfer ilmu atau taklim atau pengembangan potensi atau tarbiyah, tetapi juga pembentukan akhlak dan berkarakter yang baik. Nah, konsep ini memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan para peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun, konsep ta'dib ini tersendiri itu sangat memberikan penekanan yang lebih kuat pada pembentukan adab sebagai fondasi utama sebelum penguasaan ilmu dan keterampilan. Nah, kemudian dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adab ke dalam tujuan materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Misalnya pada materi kejujuran, guru tidak hanya menjelaskan pengertian dan dalil tentang kejujuran saja, tetapi juga membiasakan peserta didik itu untuk bersikap jujur dalam kegiatan belajar, diskusi, dan tugas. Metode pembelajaran dapat menggunakan keteladanan, pembiasaan, refleksi, dan studi kasus yang menekankan pembentukan karakter. Dan selain itu juga penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik. Nah, dengan demikian RPP tersebut berbasis ta'dib tidak hanya menghasilkan siswa yang memahami ajaran Islam saja secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu modern, sehingga tidak terjadinya
pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Berdasarkan pandangan tersebut, salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah antara integrasi antara PAI dan sosiologi melalui tema kepedulian sosial dan penanggulangan kemiskinan. Nah, dalam pembelajaran ini siswa mempelajari ajaran Islam tentang zakat, infak, sedekah, dan tanggung jawab sosial pada mata pelajaran PAI dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian, dan selanjutnya, pada perspektif sosiologi, siswa menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, kesenjangan sosial, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian guru mengajak siswa untuk melakukan observasi sederhana atau studi kasus di lingkungan sekitar untuk melihat kondisi sosial yang nyata. Setelah itu siswa mendiskusikan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan sosial tersebut, misalnya melalui penguatan budaya, berbagi program zakat atau kegiatan sosial masyarakat yang sekiranya membantu gitu. Nah, model pembelajaran ini menunjukkan bahwa ilmu sosial itu membantu memahami realitas masyarakat secara ilmiah, sedangkan pendidikan agama Islam itu memberikan landasan moral dan spiritual dalam mencari sebuah solusi. Dengan demikian, para peserta didik tidak hanya memahami teori agama dan sosial secara terpisah, tetapi mampu mengintegrasikan keduanya untuk memecahkan sebuah masalah kehidupan secara kritis, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan ini sejalan dengan gagasan Islamisasi ilmu Al-Faruqi yang menghendaki kesatuan antara ilmu, pengetahuan, dan nilai keislaman dalam proses pendidikan.